Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtida'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Para santri Baitul Quran yang berbahagia, di mana saja antum semua berada, alhamdulillah kita dapat kembali lagi dalam kajian kita, yaitu kajian nahwu dan sharaf dalam kitab Muntaha. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang tema baru, yaitu lazim dan muta'addi. Masih dalam konsepsi daripada fi'il. Masih dalam konsepsi dasar yang berkaitan dengan fi'il. Kalau kemarin kita sudah mempelajari majhul dan ma'lum, sekarang insyaallah kita akan mempelajari tentang lazim dan muta'addi dari fi'il. Jadi ada fi'il, itu ada yang disebut fi'il lazim, ada yang disebut fi'ilnya muta'addi. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan tinjauan objek penderita atau dalam bahasa Arab maf'ul, fi'il juga terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak menuntut atau tidak membutuhkan adanya objek penderita. Atau dalam bahasa Arabnya maf'ul. Dia yang lazim tidak membutuhkan maf'ul, objek penderita, sesuatu yang dikenakan kepadanya atau dideritakan kepadanya kerjaan tersebut. Misalnya apa? Misalnya ana atau al-ustadu daraba al-ustadu, apa ini namanya? Masalah meja ya. Daraba al-ustadu al-maktaba. Darabal ustaz al-maktaba. Ustaz daraba, memukul. Memukul apa? Memukul al-maktaba. Al-maktaba itu objek penderita yang dikenakan kepadanya hak pukul. Yang dikenakan kepadanya hak pukul. Maka ini disebut maf'ul atau objek penderita. Objek penderita. Yang dikenakan kepadanya kata kerja tersebut, yang ditimpakan atau dideritakan atau menjadi objek daripada kata yang dimaksud. Dalam hal ini misalkan darabal ustadu al-maktaba, ustad memukul meja. Nah, meja itu menjadi maf'ul atau objek penderita. Maf'ul. Nah, ditinjau dari maf'ul ini atau ditinjau dari objek penderitanya ini, fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak, saya ulang lagi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak menuntut atau tidak membutuhkan adanya maf'ul, tidak membutuhkan adanya objek penderita, tidak membutuhkan adanya sesuatu yang dikenakan kepadanya penderitaan dari kata kerja tersebut. Kalau tadi kan butuh. Darabal ustadu al-maktaba. Ustaz memukul apa? Kalau udah memukul apa berarti dia butuh pada objek penderita. Mau memukul ya, berarti ini bukan lazim. Nah, kalau lazim tidak membutuhkan, tidak menuntut adanya objek penderita atau maf'ul. Nah, kalau yang membutuhkan tadi kayak contoh Ustaz apa tadi Ustaz? Yang membutuhkan itu adalah yang kedua, yaitu fi'il muta'addi. Ya, ada lazim, ada muta'addi. Kalau lazim tidak membutuhkan objek penderita, maka kalau muta'addi adalah kata kerja yang menuntut atau membutuhkan adanya objek penderita atau maf'ul.
Contohnya dari doroba. Dorobal ustadzu al-maktaba, ustadz memukul meja. Doroba atau memukul ini pasti membutuhkan objek penderitanya atau maf'ul. Butuhkan apa yang dipukul. Karena nggak mungkin dia memukul tanpa ada sesuatu yang dipukul. Ya kan? Hatta mukul angin, berarti kan angin yang dipukul. Jadi dia membutuhkan objek penderita. Ketika dia membutuhkan objek penderita, menuntut adanya objek penderita, maka disebutnya muta'addi. Ketika dia tidak membutuhkan objek penderita, tidak menuntut sama sekali adanya objek penderita, maka disebutnya fi'il lazim. Ingat-ingat ya, tinjau dari maf'ul atau objek penderitanya. Fi'il lazim fi'il terbagi menjadi dua, yaitu lazim dan muta'addi. Lazim tidak membutuhkan objek penderita atau maf'ul, muta'addi membutuhkan objek penderita atau maf'ul. Kalau di sini contohnya yang misalkan yang lazim, yang tidak membutuhkan objek penderita, yang tidak membutuhkan objek penderita. Contohnya apa? Jalasa al-ustazu. Jalasa al-ustazu. Ini lazim ya, contoh untuk lazim. Jalasa al-ustazu. Apa jalasa? Jalasa nih telah duduk. Duduk. Oh ya, jadi sujud motornya sedang duduk. Al-ustazu, ustaz. Siapa yang sedang duduk? Ustaz. Jalasa al-ustazu. Ustaz sedang duduk. Kalau ustaznya fa'il ya, pelaku pekerjaannya, bukan objek penderitanya. Ustaznya. Jalasa al-ustazu. Yang duduk siapa? Ketika ditanyakan yang duduk siapa, maka ustaz, misalkan ustaz. Yang duduk ustaz. Nah, ustaz ini sebagai pelaku kata kerjanya atau pelaku pekerjaannya, bukan objek dari kata kerja tersebut. Bukan objek penderitanya. Gitu. Maka jalasa ustazu, ustaz telah duduk, dia tidak membutuhkan sama sekali objek penderita atau tidak membutuhkan maf'ul. Duduk apa? Nggak mungkin ada pertanyaan duduk apa. Kalau mukul apa boleh. Kalau mukul apa boleh. Kalau duduk apa nggak mungkin duduk apa. Karena dia tidak membutuhkan objek penderita, tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya kalau yang membutuhkan maf'ul atau membutuhkan objek penderita alias muta'addi, fi'il muta'addi apa? Contohnya fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha telah membuka. Muhammadun siapa yang telah membuka? Muhammad pelakunya atau fa'ilnya. Fataha Muhammadun al-baba. Al-baba bukan nama teman kita ya. Ada nama teman kita al-baba. Al-baba artinya pintu. Al-bab pintu. Fataha Muhammadun al-baba. Telah membuka. Siapa yang telah membuka? Muhammad. Al-baba pintu. Kata fataha, kalau tadi jelaskan lazim, tidak membutuhkan objek atau penderita. Nah, kalau ini kata fataha membutuhkan objek penderita atau maf'ul. Alias dia fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Nah, fataha telah membuka. Muhammad dan siapa yang membuka? Muhammad. Apa yang dibuka? Buka apa? Pertanyaan itu kan. Ketika ada pertanyaan itu sudah bisa dipastikan bahwasanya fataha ini muta'addi, membutuhkan kepada objek penderita atau maf'ul. Makanya disebutkan fataha Muhammadun al-baba. Al-babanya ini menjadi maf'ul. Pintunya ini menjadi maf'ul atau objek penderita. Muhammad membuka pintu. Nah, yang dideritakan jadi objek kata kerjanya membuka adalah si pintu itu. Namanya maf'ul. Jika membutuhkan maf'ul disebutnya fi'ilnya fataha itu disebutnya muta'addi. Jalasa lazim karena tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan objek penderita. Fataha itu muta'addi karena membutuhkan objek penderita. Gitu ya. Dengan kata lain boleh juga disebut fi'il lazim adalah kata yang intransitif. Bahasa inteleknya itu bahasa kekiniannya. Sementara fi'il muta'addi adalah kata kerja yang transitif. Ya, padanannya dalam bahasa Indonesia. Tidak ada aturan khusus yang dalam cara pembentukan fi'il lazim atau muta'addi. Tidak ada aturan khususnya. Mengetahui fi'il lazim atau muta'addi yang paling mudah bisa memakai salah satu dari dua cara. Apa dua cara tersebut? Yang pertama yaitu memerhatikan kanan kiri kata.
Jadi ada kata kayak tadi fathah dan jalasa, lihat kanan kirinya, alias lihat konteksnya, lihat siapul kalamnya, lihat konteksnya, konteks kalimatnya dalam hal apa. Gimana cara lihat konteks kalimatnya? Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri daripada kata tersebut. Lalu cara yang kedua yaitu dengan melihat kamus. Paling gampang lihat kamus dah. Nah, kamusnya kamus Munawir. Ya. Contohnya kamus Munawir yang paling direkomendasikan. Karangannya Kiai Haji Ahmad Porso Munawir. Ahmad atau Muhammad? Ahmad. Kayaknya Kiai Haji Ahmad Porso Munawir. Rapiat ya. Terus untuk cara pertama, ada dua cara. Yang pertama adalah lihat konteksnya, kanan kiri kalimat katanya, kanan kiri dari fathah, kanan kiri dari jalasa, atau kanan kiri dari kata-kata lain yang fi'il. Kita mau menentukan dia lazim atau muta'addi kan? Lihat kanan kiri, lihat konteksnya. Nah, cara yang pertama praktisnya adalah pertama, silahkan diperiksa kalimat yang ada di depan Anda. Periksa kalimat yang ada di depan Anda. Atau dalam teks bahasa Arab kita lihat, kita cek secara konteks. Jika dalam kalimat tersebut Anda menemukan sebuah kata yang dari segi makna lagi. Jika dalam kalimat susunan kata tersebut Anda menemukan kata yang dalam segi maknanya berposisi sebagai objek penderita, dalam segi maknanya berposisi sebagai maf'ul, dalam posisi maknanya berposisi sebagai dia itu dikenakan kepada dia kata kerja tersebut, ditimpakan atau dideritakan kepada dia kata kerja tersebut. Bukan pelaku ya, bukan pelaku kata kerja. Kalau pelaku kata kerja fa'il, ini maf'ul yang kita bicarakan gitu. Maka ketahuilah bahwa fi'il atau kata kerja yang terdapat dalam kalimat tersebut dari segi makna tergolong kepada fi'il muta'addi. Ya. Tergolong dalam fi'il muta'addi. Sebaliknya, jika dalam kalimat tersebut tidak ada satu kata pun yang dalam segi makna menjadi maf'ul atau menjadi objek penderita, maka ketahuilah kata yang ada dalam kalimat tersebut tergolong kepada tergolong kepada fi'il yang lazim, tidak membutuhkan objek penderita sama sekali. Itu cara yang pertama, itu melihat konteksnya. Contoh ya, kan contoh misalkan al-ustadu yu'inu akahu. Al-ustadu yu'inu akahu. Lihat, nih kita punya kata, kita punya fi'il, kita punya fi'il yu'inu. Kita mau tahu ini lazim atau muta'addi. Caranya lihat konteks kalimatnya, lihat kanan kirinya. Ada dalam kanan kirinya yang sekiranya dia itu secara makna menjadi maf'ul atau objek penderita. Mari kita lihat. Ustaz menolong saudaranya. Saudaranya. Secara kalimat ini dia posisinya sebagai objek penderita. Kenapa? Karena menolong saudaranya. Pelakunya ustaz. Pelaku pertolongan itu atau kata kerjanya menolong adalah ustaz. Maka siapa yang ditolong? Nah, ketika siapa yang ditolong, atau apa yang ditolong, atau siapa yang ditolong, ketemu akhahu. Oh, yang ditolong saudaranya. Maka ini menjadi objek. Secara makna dia objek penderita, alias ditimpakan kepada dia kata kerja tolong. Si pelakunya ustaz menolong siapa? Yang ditolong adalah akhahu, saudaranya. Nah, saudaranya ini menjadi maf'ul, secara segi makna dia menjadi maf'ul atau objek penderita. Ketika kita dapati dalam satu kalimat itu ada objek penderitanya, maka kita bisa menentukan bahwasanya fi'il yang ada dalam kalimat tersebut adalah muta'addi, ya, muta'addi. Sebetulnya gampang, yang tadi tinggal lihat di kamus katanya yu'inu, atau kata-kata lain yang dalam kata kerja, masih dalam golongan kata kerja atau fi'il.
Anda cari di kamus, cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ente terka-terka terjemahan ini dalam bahasa Indonesia, misalkan tolong menolong, membuka, memukul dan lain sebagainya, kira-kira butuh kepada objek apa enggak? Objek yang dipukul, objek yang dibuka, objek yang ditolong, butuh apa enggak? Ketika kita mendapatkan, oh ini pasti butuh, maka otomatis dalam bahasa Arabnya juga dia butuh kepada maf'ulnya atau kepada objek penderitanya, dan pasti dia tergolong kepada muta'addi. Gampang sebenarnya. Gitu. Kalau kita tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Atau mau lihat mau dengan cara seperti ini, lihat konteksnya karena begitu. Ya. Itu. Nah, itu kalau cara mengidentifikasi. Nah, tapi kalau nggak ada yang dari segi katanya ini nggak ada, dalam segi maknanya tidak memiliki objek penderita, bukan sebagai objek penderita, kalimatnya nggak punya objek penderita, maka kita bisa tentukan bahwasanya fiil yang ada di situ adalah fiil lazim, tidak membutuhkan objek penderita. Contohnya apa misalkan? Contohnya al-ustadu jalasa, sama jalasa maksud nama al-ustadu jalasa jalasa al-kursi, jalasa al-kursi di atas. Al-ustadu jalasa al-kursi, ustaz duduk di atas kursi. Kira-kira jalasa ini membutuhkan objek apa enggak? Nah, kita lihat ada nggak yang dalam kata ini, kalimat ini menjadi objek penderita. Barangkali kita akan berpikir bahwa kursi menjadi objek penderita. Kenapa? Karena kursi menjadi diduduki. Cuman kalau kita berpikir lagi lebih dalam, kursi itu bukan objek penderita atau bukan. Mengapa? Dia hanya menerangkan keterangan tempat di mana ustadz duduk. Di mana ustadz duduk? Ustadz jalasa al-kursi, ustadz duduk di atas kursi. Bukan kursi itu jadi objek duduknya. Karena kalau kita pikir lagi, kata jalasa duduk itu duduk, ya sudah duduk. Kata misalkan kita sebut al-ustadz jalasa, ustadz lagi duduk atau ustadz sudah duduk. Kita sudah cukup dengan itu tanpa bertanya lagi dudukin apa, duduk apa, atau duduk siapa. Nggak mungkin kita bertanya begitu, karena dia tidak membutuhkan objek penderita aslinya. Maka al-kursi hanya keterangan waktu saja. Nah, dari sini kita bisa, oh di sini tidak ada objek penderitanya Ustaz dalam kalimat ini. Maka kita bisa menentukan fi'il jalasa ini adalah fi'il yang lazim, bukan muta'addi. Gitu. Ya. Adapun cara mengidentifikasinya dari kamus, maka caranya adalah lihatlah kata kerja yang hendak ditentukan. Periksa kata yang ada di depannya. Ada kata kerja di dalam kamus, ya, kamus Munawir. Cari kata kerja yang pengen dipastikan itu muta'addi atau lazimnya. Lalu setelah itu lihat kata yang ada setelah kata kerja tersebut. Jika kata setelahnya berharokat fathah, nah kalau setelahnya ini huruf akhirnya berharokat fathah, maka kata kerja tersebut terkategorikan fi'il yang muta'addi. Ya, tetapi jika kata setelahnya itu justru diharokati dhammah, kata setelah kata kerja yang ingin kita identifikasi apakah dia fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi, setelahnya ada kata lain yang ternyata harokatnya itu dhammah, harokat terakhir hurufnya adalah dhammah. Atau tidak ada kata di depannya, maka kata kerja tersebut terkategorikan atau tergolongkan dalam fi'il yang lazim. Itu. Contohnya apa kalau di kamus misalkan kita buka kamus Munawir misalkan.
Kamus Munawir, kita mau cari kata asoba. Kata asoba. Asoba. Nah, cari di Kamus Munawir dari huruf ain dulu, habis huruf ain ketemu huruf shad huruf ba. Nah, nanti di situ ketemu tuh ada contohnya. Asoba syai'a. Asoba syai'a. Ada contohnya di papan. Yang kita mau cari asobanya. Nah, cara mengidentifikasi ini lazim atau muta'addi, tinggal lihat dari kata setelahnya. Karena setelahnya dari kata yang kita ingin identifikasi. Kalau dia berharakat akhir fathah, maka dia sudah pasti muta'addi, membutuhkan maf'ul. Tapi kalau dia berharakat akhir dhammah, contohnya seperti apa? Kita mau cari kata inhadama. Inhadama. Oh, udah ketemu tuh. Dari ha dulu, dari dal dulu, dari nun dulu. Kita dapat inhadama. Di situ dikasih contoh apa? Inhadama bina'u. Nah, ternyata dikasih contoh seperti ini. Ini kata kerja yang ingin kita identifikasi. Caranya cek kata setelahnya apakah dia berharakat fathah atau dhammah. Kalau dia berharakat dhammah, maka fi'ilnya adalah fi'il lazim. Fi'ilnya lazim. Kalau dia berharakat fathah, fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, membutuhkan objek penderita. Bukan maf'ul. Kalau ini hadamat tidak membutuhkan objek penderita, alias lazim. Begitu. Caranya mudah sekali insyaallah, asal kita mau membuka kamus, asal kita mau mengidentifikasi dari kalimatnya. Gitu. Nah, kalau kita cek, kalau kita perhatikan tentang pembahasan maf'ul, fi'il yang majhul dan maklum kemarin, itu kaitannya adalah dengan fa'il atau pelaku. Majhul tidak ada pelakunya, kalau maklum ada pelakunya. Nah, kalau sekarang pembahasan lazim dan muta'addi kaitannya adalah kepada maf'ul alias objek penderita. Kalau lazim tidak ada maf'ulnya, kalau muta'addi ada maf'ulnya alias objek penderita. Barangkali sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di grup atau japri ke saya. Asalnya langsung tanyakan di grup supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Lalu untuk tugasnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cari 10 jangan 10 kata, kedikitan. Cari 15 kata, 20 kata biar itu. Cari 20 kata, 10 lazim dan 10 muta'addi. Buat kalimat atau buat jumlah dari ke-10 kata dari ke-20 kata tersebut. Jadi buat cari 20 kata, 10 untuk lazim, 10 untuk muta'addi. Dari ke-20 kata tersebut cari bikin menjadi kalimat atau jumlah. Jadi ada 20 jumlah atau 20 kalimat jumlahnya. 10 untuk lazim, 10 untuk muta'addi. Dan ingat, bagi yang setorkan duluan atau bagi yang setorkan belakangan, dia harus ngecek apa yang sudah disetorkan temannya terlebih dahulu. Nggak boleh menggunakan kata yang sama yang ada di temannya. Kalau ada yang sama dari kata yang sebelumnya yang sudah disetorkan kepada grup, disetorkan di grup, maka itu tidak terhitung nilai. Itu tidak dihitung nilai. Ingat, tidak harus cek sebelum kalian mencari tugasnya, mencari katanya yang lazim dan muta'addi, itu harus cek dulu apakah teman kalian sudah menggunakan itu sebagai tugasnya atau belum. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.